itu juga memang karena mereka bekerja lebih keras, nggak bisa disalahkan untuk itu. Maka supaya diskriminasi tidak terjadi, sehingga ruang untuk bersaing secara baik itu di dunia usaha, dunia pendidikan, birokrasi, pembukaan lapangan kerja dan sebagainya, harus yang paling penting adil dan transparan. Ya, makasih ya, makasih. Kalangan Tionghoa yang notabene mayoritas dari Pontianak sangat solid. Kalau melihat yang tadi sih, saya yakinnya pasti karena ini konstituennya Pak Darmadi dan juga Pak Brandu Wilda. Jadi saya yakin pasti mereka akan memberikan support kepada kami. Tapi yang paling penting jangan hanya berhenti kepada 500 orang yang hadir pada hari ini. Mereka juga harus bisa sosialisasikan kepada tetangga, saudara dan sebagainya. Bagaimana Mas Pram tanggapannya terhadap hasil survei yang makin meroket? Ya, yang pertama saya bersyukur karena saya tahu bahwa apa yang saya lakukan kan memang dari waktu ke waktu saya terus turun ke lapangan, sehingga hampir semua daerah sekarang saya udah kelilingi, dan kemudian juga saya terbantu banget dengan ruang publik yang diberikan oleh teman-teman media. Karena saya memang dalam berkampanye saya menyampaikan apa adanya, saya nggak mau nutup-nutupi apa yang saya nggak tahu, saya pasti jawab nggak tahu. Yang tahu saya jawab tahu. Sehingga itulah yang mungkin sekarang ini di ruang publik dianggap saya bisa menjadi harapan untuk Pilkada Gubernur Jakarta ini. Saya juga kaget dari 0 tiba-tiba 28, 31, sekarang 36,5. Itu luar biasa. Saya bersyukur banget dan saya berterima kasih pada teman-teman media. Kira-kira faktor utamanya apa bisa meningkat seperti itu? Yang pertama karena saya rajin dan turun ke kantong-kantong. Kalau dibandingkan, mohon maaf saya bukan apa-apa, saya pasti termasuk yang cukup rajin. Ini aja saya masih ada 2 titik dan memang sengaja dalam 1 hari tidak semua titik itu kita buka. Dari 11 titik yang saya lakukan mungkin 4 atau 5 yang teman-teman media bisa mengcover. Tetapi banyak titik yang memang tertutup. Sekarang ini masih ada 2 yang tertutup. Dan itu saya lakukan. Ya. Mas Pram, sebelum ini tadi sempat ada yang soal itu, bisa diceritain Mas Pram kira-kira apa yang di-capture dari film itu, Mas? Jadi kalau saya lihat tadi, seperti yang saya sampaikan di acara di dalam, memang bagi Gen Z, Gen milenial, mungkin juga teman-teman media yang sekarang ini lagi susah untuk mencari tempat tinggal, harus ada terobosan. Maka saya menawarkan jangan hanya pasar, tapi juga bisa tempat-tempat lain seperti kantor kelurahan, kantor kecamatan, kantor puskesmas, 1, 2, 3 tetap dipakai sebagai kantor kecamatan. Lantai 4, 5 untuk kreatif hub, anak-anak bisa berkumpul, working space dan sebagainya. Karena eranya memang era seperti itu. Baru nanti lantai 6 dan seterusnya sampai berapapun itu digunakan untuk living room. Kalau itu bisa dilakukan, problem utama di Jakarta ini adalah pembebasan lahan. Maka kenapa proyek-proyek yang rumah susun Pak Ahok maupun DP 0 kan problemnya selalu di pembebasan lahan. Kalau ini bisa dilakukan, ini sesuatu bukan barang baru. Di negara-negara maju pasti dilakukan itu. Jadi lantai 1, 2 misalnya, atau 3 untuk puskesmas, bahkan untuk rumah sakit. Tapi ke atasnya untuk working space, untuk tempat anak-anak muda bekerja, baru di atasnya untuk living. Termasuk kalau kemacetan, saya sekali lagi, saya berpikir bahwa yang namanya kerja dari mana saja, saya sudah membuktikan di kantor saya ternyata lebih produktif, itu nanti jadi program saya juga. Mas Pram tadi kan bertemu dengan kalangan orang Tionghoa, bagaimana, apa yang Mas Pram akan lakukan untuk memastikan bahwa tidak adanya diskriminasi, terutama untuk orang-orang, anak-anak mudanya, Mas Pram? Jadi, seperti yang saya katakan dalam kampanye saya di awal, saya tidak mau menggunakan politik agama. Tapi kemudian saya akan dituduh macam-macam. Tapi saya bantah, siapapun saya mau dilombakan untuk ngaji pun saya berani kan gitu kan. Nah, apa yang harus dilakukan? Sekarang ini pemimpin itu harus adil bagi semua agama. Jadi saya ingin mengatakan bahwa pemimpin itu harus adil bagi semua agama, termasuk kalangan Tionghoa. Dan kebetulan mereka rata-rata kan secara ekonomi lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Itu juga memang karena mereka bekerja lebih keras, nggak bisa disalahkan untuk itu. Maka supaya diskriminasi tidak terjadi, sehingga ruang untuk
bersaing secara baik, baik itu di dunia usaha, dunia pendidikan, birokrasi, pembukaan lapangan kerja dan sebagainya. Harus yang paling penting adil dan transparan. Ya, makasih ya, makasih. Kalangan Tionghoa yang notabene mayoritas dari Pontianak sangat solid. Kalau melihat yang tadi sih, saya yakinnya pasti karena ini konstituennya Pak Darmadi dan juga Pak Brandu Wilda. Jadi saya yakin pasti mereka akan memberikan support kepada kami. Tapi yang paling penting jangan hanya berhenti kepada 500 orang yang hadir pada hari ini. Mereka juga harus bisa sosialisasikan kepada tetangga, saudara dan sebagainya. Bagaimana Mas Pram tanggapannya terhadap hasil survei yang makin meroket? Ya, yang pertama saya bersyukur karena saya tahu bahwa apa yang saya lakukan kan memang dari waktu ke waktu saya terus turun ke lapangan, sehingga hampir semua daerah sekarang saya udah kelilingi, dan kemudian juga saya terbantu banget dengan ruang publik yang diberikan oleh teman-teman media, karena saya memang dalam berkampanye saya menyampaikan apa adanya, saya nggak mau nutup-nutupi apa yang saya nggak tahu, saya pasti jawab nggak tahu, yang tahu saya jawab tahu. Sehingga itulah yang mungkin sekarang ini di ruang publik dianggap saya bisa menjadi harapan untuk Pilkada Gubernur Jakarta ini. Saya juga kaget dari 0 tiba-tiba 28, 31, sekarang 36,5. Itu luar biasa. Saya bersyukur banget dan saya berterima kasih pada teman-teman media. Kira-kira faktor utamanya apa Mas Pram bisa meningkat seperti ini? Yang pertama karena saya rajin dan turun ke kantong-kantong. Kalau dibandingkan, mohon maaf saya bukan apa-apa, saya pasti termasuk yang cukup rajin. Ini aja saya masih ada 2 titik dan memang sengaja dalam 1 hari tidak semua titik itu kita buka. Dari 11 titik yang saya lakukan mungkin 4 atau 5 yang teman-teman media bisa mengcover. Tetapi banyak titik yang memang tertutup. Sekarang ini masih ada 2 yang tertutup. Dan itu saya lakukan. Ya. Mas Pram, sebelum ini tadi sempat ada agenda nonton soal itu, bisa diceritain Mas Pram kira-kira apa yang di-capture dari film itu, Mas? Jadi kalau saya lihat tadi, seperti yang saya sampaikan di acara di dalam, memang bagi Gen Z, Gen milenial, mungkin juga teman-teman media yang sekarang ini lagi susah untuk mencari tempat tinggal, harus ada terobosan.